Shalom saudara yang terkasih. Saya persilakan duduk dan silakan para WL singer yang telah dengan penuh sukacita, semangat telah melayani, membawa kita masuk ke dalam puji-pujian yang ada. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini hati saya itu rasanya overwhelming gitu ya. Seperti kecurahan sesuatu yang saya sendiri seolah-olah nggak sanggup untuk menampungnya. Oleh karena itu malam hari ini saya rindu Bapak Ibu juga boleh merasakan hal yang sama dengan saya. Sebab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 berbunyi, hari ini Bapak Ibu Saudara telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, di malam hari ini kami sungguh bersuka cita. Dan hamba-Mu secara pribadi tidak dapat mengungkapkan akan rasa syukur yang terasa begitu mewahnya malam hari ini. Dan juga terasa begitu berlimpah-limpahnya memenuhi akan hadirat-Mu di tempat ini. Ya Bapak, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Sampaikanlah satu pesan yang personal kepada setiap kami masing-masing. Sehingga malam hari ini ketika kami merayakan Natal bersama-sama, kami boleh memaknainya karena kami tahu bahwa Yesus telah lahir. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu berdasarkan sejarah yang kami ketahui dan yang telah disaksikan oleh Alkitab dan terpelihara oleh bapak-bapak gereja dan orang-orang percaya hingga pada zaman ini di mana kami juga boleh mendengarkan kesaksiannya dan boleh beriman bahwa Yesus yang sama sudah lahir di dalam hati kehidupan kami. Sehingga malam hari ini ketika kami diingatkan kembali akan kehadiran daripada Yesus yang telah lahir di dalam hidup kami, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan satu pengharapan bahwa tiap hari Tuhan tuntun kami untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Malam ini Tuhan, berbicaralah kepada kami dan sekiranya Roh Kudus memampukan kami, karena kami tahu kami manusia yang lemah. Dan kerap kali kami mudah lupa. Dan kerap kali kami menjadi abai dengan kebenaran daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk bagikan kepada setiap kita terdapat di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Izinkan saya untuk membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara dan silakan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan dari segala kejahatan dan juga untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, yakni kita semua, milik kepunyaannya yang dia minta untuk rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mencoba untuk memparalelkan akan
nas bagian Lukas pasal 2, berita kedatangan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Lukas melalui Injilnya secara khusus kepada mereka yang terpinggirkan. Kalau kita baca nas tersebut, pesan itu dengan sangat kuat diberikan kepada para gembala, yang disampaikan suatu kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik tentang kelahiran seorang Mesias bagi mereka yang menjadi pengharapan yang begitu besar bagi para gembala. Dengan bagian Titus pasal 2, bagi kita semua sekarang ini yang menerima pesan kabar sukacita daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang terlebih bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib sebagai bagian daripada penggenapan daripada kasih Allah itu kepada setiap kita. Di dalam tema yang diberikan kepada saya malam hari ini, yakni The Wonderful of Love, saya dibawa kepada satu kata yang sebenarnya mirip-mirip, yakni wondering, mempertanyakan, membayangkan, mencoba mengimajinasikan sebenarnya apa itu kasih yang begitu indah, yang begitu agung, yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, sehingga tema yang muncul adalah Wonderful of Love. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara begitu ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya cerita cinta yang Bapak Ibu Saudara ingat sampai hari ini, maka saya pasti akan menemukan ada begitu banyak ragam cerita. Bapak Ibu yang sudah menikah, punya anak, tentu akan menceritakan, kisah cinta klasik waktu berjumpa dengan pasangan. Pandangan pertama mungkin berjumpa dengan sang istri atau sang suami. Atau beragam cerita seorang anak remaja yang mungkin akan menceritakan tentang cinta monyetnya, yang mungkin masih sampai sekarang dia idam-idamkan tiap malam. Suatu cerita cinta, cerita kasih yang masih terus menggema di dalam dirinya. Ketika ada seorang pria yang cuma mengedipkan mata saja, pada mungkin lagi kelilipan debu begitu ya, tetapi sudah salah tingkah, sudah mengingat itu sebagai sesuatu kode bahwa jangan-jangan dia jatuh cinta. Pandangan pertama, atau mungkin akan ada ragam cerita dari seorang anak kecil yang mengingat cerita kasih dari orang tuanya. Apalagi waktu Natal yang membawakan hadiah, keinginannya yang sesuai yang diminta kepada papa mamanya. Mungkin itu hadiah mainan, atau mungkin itu hadiah boneka, labubu ataupun yang lain-lain begitu kan ya. Itu akan jadi sebuah kisah yang begitu dia ingat. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya kisah cinta kasih yang sampai sekarang Bapak Ibu juga ingat. Sehingga itu membekas, sehingga itu membawa Bapak Ibu Saudara untuk enggan melupakan cerita kasih itu. Dan pada malam hari ini saya juga bertanya-tanya, saya wondering gitu ya, apakah kisah daripada Natal yang tiap tahun kita rayakan ini itu lebih berkesan dari kisah-kisah yang kita alami. Kisah berjumpa dengan pasangan kita, di sana kita dapat melihat kasih eros, kasih kepada lawan jenis, kepada sesama manusia, yang membawa kepada percintaan, membawa kepada romantis. Atau sebenarnya kisah Natal kita nggak lebih berarti daripada kasih persaudaraan, yakni kasih yang kita temukan di dalam keluarga kita, bagaimana mungkin saudara kita menolong kita di saat kita susah. Kita menemukan ada kasih storge di sana. Atau kasih persahabatan, kasih filia. Atau kita juga menemukan kasih yang kita temukan dari orang tua kita. Namun
Mungkin kisah-kisah ini justru lebih menggema daripada kisah kasih Allah kepada setiap kita orang-orang percaya yang dirayakan tiap tahun. Menjadi rutinitas bagi kita. Ada perayaan, ada ibadah, ada tutup tahun. Setelah itu lagu Natal akan berakhir bersamaan dengan dekorasi-dekorasi di mal-mal, di pertokoan. Dan kisah kasih itu menjadi redup dan kemudian hilang. Maka saya menjadi wondering kepada setiap kita semua, apakah kasih Allah memang membekas, menggema, sehingga kita dapat katakan, ya ini kasih Allah, kasih agape yang terus-menerus selalu menjadi wonderful di dalam kehidupan saya. Yang selalu bisa membawa kita untuk melihat kepada Allah yang begitu luar biasa besar, yang bahkan kita nggak bisa tangkap kasih Allah itu lewat kata-kata. Firman Tuhan katakan begitu tinggi, begitu luas, begitu panjang, lebar, dalam. Tidak ada satupun bahasa yang bisa menangkap betapa besarnya akan kasih Allah yang memenuhi kita, yang surrounding kita, yang melingkupi kita dari atas sampai bawah. Tidak ada satupun hal yang atau kata yang mampu untuk mendeskripsikan akan kasih daripada Allah itu. Dan kasih daripada Allah ini membawa saya juga untuk mengingat kepada diri saya sendiri yang adalah pribadi yang tidak sempurna. Tentu Bapak Ibu Saudara tentu tahu saya berasal dari keluarga yang broken home. Dan bukan cuma broken home, tetapi juga besar sebagai seorang remaja yang broken heart. Aduh, patah hati begitu ya. Patah hati dengan orang tua, patah hati dengan saudara, patah hati dengan persahabatan, dan juga patah hati dengan Allah lewat peristiwa perpisahan daripada orang tua, papa mama, keluarga yang berantakan, broken home, dan membuat pribadi ini jadi broken heart, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kepada Allah bahwa Allah ternyata memproses saya, memanggil saya menjadi hamba Tuhan, dan saya rasa bukan hanya untuk saya melayani orang lain, tapi untuk saya menemukan diri saya. Bahwa pribadi yang broken home ini sekaligus juga broken heart ini untuk berjumpa kepada kasih Allah yang memulihkan hati yang hancur ini. Kisah itu adalah kisah tahun 2011 sampai 2014, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, menyelesaikan studi, dan kemudian Tuhan kirim ke Pulau Nias. Di Pulau Nias itu saya melayani 3 tahun. Dan pelayanan saya itu melibatkan pelayanan salah satu panti asuhan dari gereja yang ada di Jakarta. Di panti asuhan ini saya diperjumpakan Tuhan kepada kasih Tuhan itu sendiri. Saya yang dibesarkan tidak punya cinta kasih itu, dibawa Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, menunjukkan akan cinta kasih Tuhan kepada 60-an anak yatim piatu di panti asuhan tersebut. Dan di dalam pelayanan itu saya menemukan bahwa saya nggak punya modal sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau kita ngomong kita mengasihi orang itu, kita harus punya modal. Modalnya bukan modal dompet, Bapak Ibu Saudara. Modalnya adalah modal kasih itu sendiri. Orang yang tidak pernah merasakan kasih, dia nggak akan pernah bisa mengasihi dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi kepada sesama kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah merasakan kasih Allah. Itu yang saya rasakan di tahun 2011 di saat Tuhan mempercayakan saya melayani 60-an anak yatim piatu ini. Saya nggak punya modal, Bapak Ibu Saudara. Secara teori dapat pendidikan, iya. Tapi modal untuk mengasihi dengan kasih agape, kasihnya Allah, itu saya nggak punya. Saya bergumul
bersama dengan rekan-rekan yang lain juga yang fresh graduate yang juga belum pernah berkeluarga sama sekali. Dalam satu tim kami dipercayakan 60-an anak ini. Sampai satu titik di tahun kedua saya ngomong sama rekan saya bilang saya nyerah. Saya nyerah. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak ini sebagai diri saya yang juga haus akan cinta kasih. Yang gak pernah merasakan cinta kasih papa mama yang utuh. Yang gak pernah ngelihat bagaimana sih kasih yang sejati itu terlalu mengawang-awang, itu terlalu di atas awan dan tak tersentuh oleh saya pada saat itu. Saya bilang sama rekan saya bilang saya nyerah Bapak Ibu Saudara. Dan rekan saya cuma bilang begini, kalau 60 anak kamu gak bisa, berapa yang bisa kamu kasihi? Saya bilang gak tahu. Mungkin yang dekat dengan saya pada saat itu mereka yang angkatan yang paling tua, saat itu kelas 5 dan kelas 6, dan jumlah mereka itu tepat 12 orang Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang sama rekan saya, mungkin 12 orang itu, tapi saya nggak mengharapkan ada satu yang jadi Yudas. Lalu rekan saya bilang, oke, coba kamu fokus sama 12 orang itu. Saya bilang boleh. Rekan saya bilang boleh. Karena memang kapasitasnya 12. Dan saat itu saya mencoba mendekati 12 anak itu dengan cara yang tidak mudah juga. Masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya sejarahnya, masing-masing punya hutang masa lalu bersama dengan keluarga dan orang tua mereka di kampung halaman masing-masing. Tapi puji Tuhan, saya mengalami begitu banyak pengalaman spiritual bersama-sama dengan mereka. Dan saat itu saya belajar bahwa yang Tuhan percayakan bukan 60 anak itu, tetapi 12 anak itu Bapak Ibu Saudara. Dan pelan-pelan dari sana singkat waktu saya belajar untuk mengasihi. Meskipun saya tahu kasih saya itu gak sempurna dan sangat-sangat terbatas. Karena saya sendiri gak punya modal untuk bisa mengasihi orang. Saya nggak tahu bahasa-bahasa kasih orang yang katanya ada word of affirmation, yang harus muji orang, yang act of service, harus melayani orang, bantuin orang dengan tangan segala macam, yang suka ngasih gifting ke orang dan segala macam. Saya nggak punya modal itu Bapak Ibu Saudara. Saya hanya punya modal telepati, saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya, udah ya. Kamu tahu kan ya, saya mengasihi kamu. Saya nggak punya modal untuk menunjukkan kasih dengan cara yang Tuhan mau. Tapi saya belajar Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini juga saya mau belajar tunjukkan kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Saya punya hadiah. Bapak Ibu Saudara percaya nggak percaya, saya punya hadiah buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau terima cinta kasih saya yang mau saya tunjukkan malam hari ini? Kalau mau, coba Bapak Ibu Saudara lihat di bawah bangku atau mungkin di sekitaran Bapak Ibu Saudara. Di situ ada tanda kasih saya buat Bapak Ibu Saudara. Silakan, yang di lantai 2,5 ruang baby ataupun yang di lantai 3, Bapak Ibu Saudara juga dapat jatah di sana. Silakan lihat dulu, ada nggak itu bukti cinta kasihnya contoh Harry, ada nggak di sana gitu ya. Ada yang mendapatkan boleh angkat supaya jangan dikirain saya hoax gitu ya. Ada ya, puji Tuhan. Ada ya, beberapa dapat ya. Boleh angkat tinggi-tinggi, jangan nyerah dulu, coba liatin mungkin di depannya atau di belakang bawah bangkunya atau mungkin di pegangan atau di mana gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dapat boleh angkat. Ya, itu pribadi-pribadi yang menemukan bukti cinta kasih contoh Harry gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini realitanya. Ini realitanya. Realitanya adalah cinta kasih saya terbatas. Terbatas secara jumlah, terbatas secara tempat, terbatas juga dengan waktu. Bapak Ibu Saudara nanti makan, habis makan,
Setelah itu mungkin lupa kebaikan saya. Lupa sama bukti cinta kasih saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menyadari akan realita bahwa kita adalah manusia yang sangat-sangat terbatas, yang juga kalau menunjukkan kasih juga punya motifnya, punya tujuannya, punya udang di balik bakwannya itu gitu ya. Jadi yang dapat hadiah tadi, tolong setelah ini pikirkan baik-baik, pulang balas kasih saya seperti apa gitu ya. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Ini realitanya manusia. Kita ketika mengasihi seseorang, sifatnya itu selalu transaksional. Sifatnya selalu harus berbalik ke kita. Kita mengasihi seringkali tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Supaya kita puas, supaya kita dijauhkan dari rasa bersalah, supaya kita orang Kristen memang harus mengasihi. Supaya kita nggak dicap sebagai orang yang jahat. Sifat kasih kita selalu transaksional dan sifat kasih kita selalu subjektif. Kalau kita suka baru kita kasihi orang itu. Kisah tentang wanita yang mengalami pendarahan dan najis itu menjadi bukti betapa manusia itu sangat subjektif secara feeling perasaannya. Dan juga ketika dia menunjukkan kasih perhatiannya, itu harus ada apanya, bukan apa adanya. Seringkali demikian. Berbeda dengan kasih Allah kita yang selalu universal buat semua orang. Sebagaimana Lukas juga memang mencatatkan kisah itu dengan sangat detail untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa Allah mengasihi siapapun. Bahkan mereka yang terpinggirkan, mereka yang terabaikan, mereka yang terkucilkan ini. Dan Lukas sebagai seorang dokter itu menggunakan kalimat yang sangat-sangat detail tentang wanita ini bahwa tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia secara medis. Lukas mencatatkannya dengan pengalamannya juga sebagai seorang tabib. Lukas mencatatkan bahwa tidak ada yang menerima dia selain daripada Yesus, yang bahkan dengan diam-diam wanita itu menjamahnya, tetapi Yesus mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kasih kepada satu pribadi yang imannya itu begitu luar biasa dipuji oleh Tuhan. Jadi kasih Allah itu selalu universal dan kasih Allah itu juga unconditional buat orang-orang pilihannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita untuk masuk ke pemaknaan firman Tuhan kita, yakni wonder. Bukan pakai A, bukan untuk mempertanyakan kasih Allah, tetapi justru untuk mengagumi akan kasih Allah ini. Boleh dibantu? Bagian yang pertama adalah daging itu, firman itu datang menjadi daging. Yohanes pasal yang pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kasih Allah bagi kita ini tentu adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami Bapak Ibu Saudara. Sehingga Allah sendiri turun mengambil bentuk, mengambil bagian hidup di tengah-tengah manusia. Supaya kita dapat mencoba untuk menangkap kasihnya Allah ini. Allah itu tinggal bersama-sama dengan kita, memenuhi kita. Kita ini dipenuhi gitu ya, surrounded. Kalau Bapak Ibu nonton di bioskop, Bapak Ibu nonton di bioskop itu kan speakernya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 biasanya. Atau kalau yang bioskop kecil ya mungkin 4 begitu ya. Tapi biasanya selalu tum-tum. Jadi dikelilingi oleh suaranya. Dan sama Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu sesuatu yang oleh manusia nggak bisa ditangkap, oleh manusia nggak bisa dideskripsikan, panjang, lebar, dalam, tinggi, nggak bisa diungkapkan itu. Oleh Allah ditunjukkan melalui satu pribadi, yakni Yesus Kristus yang datang ke dunia dalam bentuk daging ini, yakni manusia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara-saudara yang
yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Allah datang ke dunia ini menunjukkan itu seperti memperlihatkan kepada kita gitu, Bapak Ibu Saudara. Kasihnya yang begitu besar itu, begitu agung, begitu megah itu kepada kita yang sebenarnya nggak layak ini. Kepada kita yang sebenarnya nggak pantas ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah datang untuk apa? Untuk menawarkan kepada kita, boleh dibantu? Menawarkan kepada kita satu karya penyelamatan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai bukti daripada kasih Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia sesuai dengan nubuatan yang telah Dia berikan. Titus pasal 2 ayat 11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kelahiran Yesus adalah undangan inisiatif Allah kepada setiap kita manusia yang sebenarnya nggak layak ini untuk boleh menerima keselamatan, untuk mencicipi kasih-Nya yang luar biasa itu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengasihi dengan caranya Allah. Supaya kita dapat menunjukkan kasih sebagaimana Allah menunjukkan kasih. No tipu-tipu, no modus-modus. Tetapi kasih agape yang unconditional, yang gak bersyarat diberikan kepada kita yang sebenarnya gak layak ini. Diberikan kepada kita yang sebenarnya ini yang patutnya dihukum. Tetapi justru oleh Allah ditawarkan sebuah karya penyelamatan dengan mencicipi akan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan kasih ini adalah kasih yang ditunjukkan Allah bukan karena upaya kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang pertama-tama mengasihi kita, memperdamaikan kita, membawa kita keluar dari lumpur dosa kita, supaya kita boleh menerima akan karya penyelamatan ini. Bagian yang ketiga, boleh dibantu? Bagian yang ketiga adalah supaya ketika kita mencicipi kasih-Nya itu, kita boleh melihat bahwa setiap kita itu dibawa kepada satu pengharapan yang baru, satu awal kehidupan yang baru. Bahkan siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, Natal ini adalah momen untuk kita mengingat kembali bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita untuk membawa pengharapan kepada kita semua yang sebenarnya berada di dalam kekelaman, di dalam gelapnya dosa-dosa kita. Yesus datang membawa terang itu, membawa pengharapan itu supaya kita boleh menerima undangan Allah untuk punya satu kehidupan yang baru dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semua yang telah mencicipi akan kasih Allah, di bawah Allah masuk untuk punya satu kesempatan baru. Kita yang seharusnya hidup di dalam lumpur dosa, kejamnya dunia, dibawa masuk ke dalam keluarga Allah, merasakan kasih Allah, adalah semata-mata untuk mengerjakan pekerjaan Allah lewat kesempatan hidup baru kita. Dan bagian keempat, yakni declaration of love. Ini adalah waktunya Allah mempertunjukkan, mendeklarasikan akan kasih-Nya kepada umat manusia. Sebagaimana kita tahu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini adalah satu pernyataan yang begitu besar bagi setiap kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah wujud bukti cinta kasih Allah kepada setiap kita yang tidak terbatas,
yang gak ada maksud tujuan seperti ketika kita manusia nunjukin kasihnya, nunjukin cintanya. Selalu kasih yang sejati ini diberikan kepada kita sebagai wujud pernyataan Allah. Dan bagian yang kelima yakni Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita yang dibawa nyicip kasih Allah itu diberikan modal oleh Allah untuk mengerjakan kasih Allah kepada orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Karena kalau kita mengasihi Allah, kita dikasihi oleh Allah, kasih Allah itu melingkupi kita, surrounded gitu ya, berada di sekitaran kita, sebagaimana Yesus yang dinamain sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kasih itu yang juga akan menolong kita supaya kita belajar memurnikan setiap cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain, bahwa kasih kita bukanlah kasih yang ada apanya, tetapi kita belajar untuk punya satu kasih yang apa adanya, kasih yang tulus, kasih yang pertama-tama sudah kita terima dari Allah kita sebagai modal satu-satunya bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Karena Dia adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang tahu betul kelemahan kita. Dia Allah yang tahu bahwa Harry Ciwi ini adalah seorang yang broken heart, dari sebuah keluarga yang broken home. Allah tahu. Dan Allah membawa saya bergumul bersama-sama dengan Allah. Apakah mudah Bapak Ibu Saudara? Enggak, proses itu bertahun-tahun. 3 tahun pelayanan saya di Nias babak belur. Saya sadar betul bahwa saya sungguh-sungguh tidak punya kapasitas untuk membimbing anak-anak ini. Sehingga saya bergumul bersama dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau dipakai Tuhan. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk saya kuliah di STRI, ngambil konseling. Di sana saya dibentuk kembali oleh Tuhan untuk melihat kembali ke diri saya. Selama beberapa semester di konseling, mengikuti perkuliahan, menemukan bahwa ternyata yang saya bilang saya sudah mengampuni papa mama itu hanya sekedar lip service. Itu hanya sekedar supaya saya menutupi rasa bersalah saya, karena saya seorang Kristen, karena saya seorang hamba Tuhan, karena saya seorang evangelis. Saya dibawa Tuhan untuk melihat bahwa apa yang kamu bilang kamu mengasihi papa mama kamu mengampuni papa mama kamu, ternyata itu ada sesuatu yang kosong. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kasih yang saya tunjukkan kepada papa mama saya sebagai pengampunan itu kasih yang transaksional, yang berharap saya ampuni kamu ya, kita berdamai ya, sudah. Tidak ada hutang masa lalu ya, lunas ya. Hanya untuk menerima kepuasan. Oh, ternyata saya mampu mengampuni papa mama saya. Oh, ternyata saya bisa mengasihi mereka meskipun mereka sudah bikin hidup saya, masa remaja saya jadi masa yang tidak menyenangkan. Saya dibawa Tuhan, diproses Tuhan untuk melihat kalau engkau betul-betul sudah merasakan kasih Tuhan, maka engkau akan tahu kasih seperti apa yang Tuhan mau engkau kerjakan di dalam kehidupanmu. Kasih yang sejati, kasih yang gak ada maksud tujuan apapun, kasih yang apa adanya yang ditunjukkan, kasih yang benar-benar digerakkan oleh Allah. Karena kita tahu, kita sadar, kita bersama-sama dengan Allah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi yang dapat hadiah boleh angkat tangan. Sekarang saya mau gerakan Bapak Ibu Saudara nunjukin kasih ke orang lain. Tolong hadiah itu kasih ke orang lain selain diri Bapak Ibu Saudara. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, merelakan apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Karena kasih itu tentang pengorbanan. Kasih itu tentang pengorbanan. Kasih itu bukan tentang diri sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara, manusia sesuai dengan teori daripada Abraham Maslow itu punya kebutuhan love and belongingnya.
Ada kebutuhan fisiknya, makan, minumnya. Ada kebutuhan security-nya, rasa amannya. Dan yang ketiga, love and belonging. Itu ada di tengah-tengah. Dan selanjutnya ada self-esteem, harga dirinya. Dan kemudian ada self-actualization-nya. Dan love belonging itu ada di tengah-tengah, Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai kebutuhan yang gak semua orang itu bisa dapat. Tetapi semua orang kaing. Semua orang menginginkannya. Dan Bapak Ibu Saudara, betapa wonderfulnya kehidupan kita kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain, kekosongan, kekopongan jiwa dari pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan musuh kita. Karena kekosongan itu adalah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, kata Pascal. Pascal katakan, hanya bisa diisi oleh Allah. Hanya bisa diisi oleh kasih Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah kita berikan kapasitas itu kepada Bapak Ibu Saudara untuk ngasih kasih itu ke orang lain. Karena Dia berjalan bersama-sama dengan kita, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu pasangan saudara seperti apa, Dia tahu anak-anak saudara seperti apa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau penuhi kasih yang dibutuhkan oleh pasangan, anak, saudara, teman ataupun yang lain, minta sama Tuhan. Tuhan, pasanganku, aku gak bisa mengasihi dia dengan cara yang benar. Selama ini aku hanya cari uang. Yang penting HP-nya selalu bunyi Shopee. Bapak Ibu Saudara, itu enggak memenuhi kekosongan jiwa daripada pasanganmu. Pasanganmu butuh yang sejati. Pasanganmu butuh kehadiranmu yang dipenuhi oleh kasih-Nya Allah itu. Sehingga kita bisa masuk ke bagian yang terakhir. Menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, yang telah diselamatkan Allah, yang bahkan untuk kita Dia merelakan nyawanya mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kasih-Nya itu digenapi, supaya kasih-Nya yang besar itu, kasih-Nya yang begitu tinggi itu, kasih-Nya yang gak terjangkau itu, justru dibawa turun ke dunia ini. Supaya Bapak Ibu Saudara dapat mengecapnya. Supaya Bapak Ibu Saudara dapat merasakannya. Dan tidak berhenti di diri Bapak Ibu Saudara yang merasakan itu. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara membawanya. Supaya orang lain dapat juga mengecap akan cinta kasih Allah yang wonderful itu. Yang begitu indah, begitu ajaib, begitu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata kita. Mother Teresa satu waktu ngomong seperti ini, Bapak Ibu Saudara. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngubah dunia ini, pulang dulu, kata Bunda Teresa. Kejauhan, pulang dulu ke rumah dan cintai keluargamu. Karena mungkin itu Bapak Ibu Saudara kapasitas yang sementara ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga dengan yang Tuhan percayakan kepada saya tadi, coklat, permen dan segala macamnya itu mungkin sekitar 70-an. Jadi saya mohon maaf buat Bapak Ibu Saudara yang belum kebagian. Mungkin jemaat ada 300 atas bawah mungkin. Jadi mungkin ada sekitar 200-an yang gak kebagian. Jadi saya mohon maaf. Tapi itulah kapasitas yang saya mampu. Itu yang saya mampu keluarkan dari kocek saya. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya berikan, apa yang saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, itu kemudian akan menyebar. Kemudian akan makin berdampak dari 60, 70 mungkin dari permen, coklat, biskuit dan yang lainnya itu. Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu paling enggak saya tahu saya memberkati 70 orang dan 70 orang itu memberkati 70 orang yang lain, berarti sudah 140 orang. Dan saya dorong Bapak Ibu Saudara yang sudah menangkap
kasih Tuhan malam hari ini juga pulang dari tempat ini, buru-buru kerjakan apa yang Bapak Ibu Saudara mampu kerjakan yang sudah Tuhan modalin. Tuhan sudah modalin Bapak Ibu Saudara dengan keuangan yang baik. Hubungi orang-orang yang mungkin Bapak Ibu benci, belikan parcel, kirim ke dia. Tapi bukan berarti besok kalau dapat parcel berarti orang itu benci Bapak Ibu Saudara, kayak enggak. Tapi ini momennya Bapak Ibu Saudara. Momen bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah yang enggak bisa enggak. Kasih itu meluap-luap Bapak Ibu. Meluap-luap membanjiri kita. Kalau kita hanya tampung buat diri kita sendiri, maka kita jadi pribadi yang egois. Kita enggak membagikan kasih Allah yang seharusnya dibagikan kepada orang banyak itu. Mother Teresa bilang pulang, cintai dulu keluargamu, nggak usah jauh-jauh. Tapi Bapak Ibu malam hari ini saya mau ngomong begini. Kalau Bapak Ibu mau ngubah dunia, buka pintu hati Bapak Ibu Saudara. Buka lebar-lebar. Undang orang-orang yang Bapak Ibu kenal yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Bawa mereka masuk untuk berjumpa dengan satu pribadi yang sudah memenuhi hati Bapak Ibu Saudara dengan kasih yang begitu hangat, kasih yang telah memulihkan Bapak Ibu Saudara. Pertemukan mereka dengan Tuhan Yesus yang sudah hadir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka juga boleh membawa pulang kasih itu ke dalam kehidupannya, mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupannya, dan kehidupannya juga boleh diubahkan dari yang nggak tahu cara mengasihi, sebagaimana Harry Chiu yang broken home, broken heart itu paling nggak sekarang belajar untuk mengasihi. Saya tuh paling susah muji orang Bapak Ibu Saudara, karena takut nanti dibilang modus, ada maunya. Paling susah saya muji orang. Jadi saya biasa muji orang itu dengan telepati. Rambut kamu bagus, kamu kelihatan muda, kamu ngerjain ini dengan baik, segala macam. Tapi saya belajar pelan-pelan dan saya menemukan ternyata satu kalimat pendek dari kasih yang saya tunjukkan itu ternyata bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan saya menemukan itu di tahun 2018 ketika saya menulis tesis saya berjumpa dengan seorang remaja yang inferiornya luar biasa. Apa-apa itu nggak bisa, apa-apa itu kayak aku nggak bisa, aku ini, aku itu, aku ini, aku itu. Introvertnya juga luar biasa. Tapi suatu waktu saya menemukan dia itu datang tepat waktu dan saya bilang, kamu datang ke gereja naik apa? Jalan kaki, kurang lebih 3 kilo dari rumahnya. Saya bilang, wah hebat ya kamu, setia datangnya. Dan ternyata itu menjadi bahan bakar buat dia untuk selalu senantiasa datang ke gereja sebelum waktu, bantuin pelayanan, beresin bangku, rapin bangku dan segala macam. Dan kemudian di sana dia menemukan kepercayaan dirinya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia adalah seorang pribadi yang berguna buat orang lain. Yang mana dia selama ini di rumah selalu dibego-begoin sama mamanya. Gak usah kerjain itu, bikin repot. Gak usah nyusahin, gak usah nanti rusak. Gak usah, kamu gak bisa. Dan ternyata di gereja ketika satu kalimat sederhana ditunjukkan kepada pribadi ini grow-nya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bertumbuhnya luar biasa. Hanya karena satu kalimat pujian dari kasih yang tulus. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara malam hari ini engkau temukan bahwa Yesus sudah datang. Itu adalah wujud kasih Allah yang tidak bisa dipungkiri oleh apapun. Yang juga kita nggak bisa dipisahkan. Kasih itu diberikan dengan melimpah-limpahnya kepada setiap kita orang-orang pilihannya yang sudah dipanggil dan juga mau merespon dengan iman. Sebagaimana wanita yang pendarahan dan juga najis itu. Dengan iman dia menghampiri Tuhan karena dia berharap suatu kesembuhan. Dan demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita manusia berdosa ini yang juga sebenarnya hina dan juga najis di hadapan Allah. Mari kita juga beriman memegang teguh kepada Tuhan. Supaya kita mendapati diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan dari dosa-dosa kita.
Jangan ragu untuk minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya modal untuk muji orang. Minta sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kasih aku keberanian Tuhan. Meskipun kaku, kikuk, awkward. Tuhan, aku gak punya modal untuk punya kepekaan. Orang itu butuh bantuan apa enggak sih? Minta momen sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan momen di mana engkau bisa membantu seseorang. Tunjukkan kasih yang sudah Tuhan tunjukkan kepadamu. Bawa pulang. Perkenalkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu Yesus yang sudah lahir di hatimu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan yang telah hadir, yang telah menunjukkan, yang telah mendemonstrasikan, mendeklarasikan kasih-Nya lewat Yesus Kristus yang lahir sebagai bagian penggenapan daripada salib-Nya untuk menebus dosa pelanggaran kita. Kasih yang sama mau kita bawa di Natal ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita perkenalkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita nggak punya modal, meskipun kita nggak bisa, mari kita berdoa Tuhan yang mampukan, karena Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Engkau melihat setiap hati yang mungkin saat ini sedang menggebu-gebu, menyadari bahwa kasih Allah melingkupi kami, bahwa kasih Allah nyata di dalam diri kami. Dan Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang tidak sabar untuk boleh menunjukkan, memperlihatkan kepada dunia bahwa oleh kasih yang begitu luar biasa itu telah memulihkannya, telah membebaskannya, telah membawanya untuk punya satu kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Satu kehidupan yang dibawa untuk melihat kepada karya Allah yang sedang Allah ingin kerjakan di dalam diri kami masing-masing. Berikan kami kemampuan ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Bawa kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Memperkenalkan bahwa Yesus telah lahir di dalam hidup kami. Dan Yesus yang sama kami ingin perkenalkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.